Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, banyak-banyak kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya pada kita, sehingga pada detik ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini demi melaksanakan salah satu syiar dari agama kita, kesunahan dalam agama kita, yaitu salat Idul Fitri. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah ke ruh junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita harapkan syafaat beliau mulai dari dunia ini sampai akhirat nantinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lewat mimbar yang mulia ini kami mengajak kepada kita semua yang hadir untuk mari bersama-sama kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha sebaik mungkin mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan berusaha sebaik mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kegembiraan kita pada hari ini bukanlah kegembiraan yang berdiri sendiri. Sejatinya seorang muslim, seorang muslimah, dia bergembira pada hari ini karena telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya di bulan Ramadan. Kegiatan yang kita lakukan pada hari ini
bukanlah rutinitas semata, rutinitas yang kita lakukan setiap tahunnya. Tidak, jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita bergembira karena kemenangan kita menaklukkan hawa nafsu kita. Selama 1 bulan penuh kita ditarbiyah, kita dilatih, integritas kita dipertaruhkan selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita menyimak sebuah firman Allah dalam surah Al-Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra. Orang-orang yang masih bisa menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang, wadra, dan dalam keadaan sulit, mereka tetap menginfakkan hartanya, tidak terikat dengan waktu. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kita lihat dari firman Allah ini adalah banyak sekali di antara kaum muslimin yang kemudian ketika datang Ramadan selalu bisa berinfak dengan maksimal, beribadah dengan maksimal, baca Quran dengan maksimal, zikir dengan maksimal. Padahal Allah mengatakan tidak terikat dengan ruang dan waktu, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Orang-orang yang ahli surga itu selalu menginfakkan hartanya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, yang kita tangkap dari sepotong ayat ini adalah bahwa rutinitas yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kita harapkan bisa terus berlanjut. Tidak ada istilah bahwa kaum muslimin hanya mengenali Tuhannya pada saat bulan Ramadan saja. Kita harus melanjutkan rutinitas kebaikan itu ketika Ramadan ini telah selesai. Yang kedua, Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan dirinya pada saat bulan Ramadan. Jangankan dari yang haram, dari yang halal saja kita dituntut untuk mengendalikan diri kita. Makanan yang tersedia di rumah kita harus menahan diri dari situ. Mendatangi istri-istri kita harus menahan diri dari situ. Di siang hari Ramadan, amarah yang memuncak di dada kita harus bisa kendalikan. Semua panca indera kita harus kita tundukkan di bulan Ramadan. Maka ini juga kita harapkan berlaku ketika nantinya Ramadan, mulai dari hari ini sampai nanti datangnya Ramadan berikutnya, insya Allah. Kita harus bisa orang-orang yang mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita. Yang ketiga, Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang siap meminta maaf dan memaafkan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, di negara kita ada satu tradisi yang sangat baik sekali, di mana seorang orang tua, seorang anak harus meminta maaf pada hari ini kepada orang tuanya. Semua keluarga berkumpul. Mungkin di antara kita saat ini ada orang-orang tercintanya yang tidak lagi bersama kita. Atau mungkin di antara kita ada yang tidak bisa bersilaturahim dengan orang tuanya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, itu semua
dengan kemajuan teknologi saat ini tidak kemudian menyurutkan semangat kita untuk kemudian mengamalkan apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya tadi. Wal afina 'anil nas. Silaturahim, meminta maaf dan memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita terus harus kita laksanakan. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat semua ibadah yang kita lakukan ini selalu mempunyai dimensi-dimensi sosial. Ibadah solat yang barusan kita laksanakan Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, begitu khusyuknya kita dalam solat, bahkan sesuatu yang halal tadi di luar solat tidak boleh lagi kita laksanakan. Makan dan minum tidak boleh kita laksanakan karena akan membatalkan solat kita. Bergerak yang berlebihan juga tidak boleh kita lakukan. Bahkan ngomong tidak boleh lagi kita lakukan. Begitu khusyuknya kita dalam solat, jamaah yang dirahmati Allah. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ternyata di akhir kita solat itu kita harus melihat ke kanan dan ke kiri kita sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, sebagai simbol bahwa kita harus peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kita tidak boleh abai dengan orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan dalam solat yang kita anggap hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tutup ibadah itu dengan melihat orang-orang yang di sekitar kita sambil mengucapkan kalimat thayyibah yang bunyinya keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, ibadah Ramadan yang barusan kita laksanakan, baru selesai kemarin. Pernahkah kita berpikir, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa begitu khusyuknya kita di bulan Ramadan, salat tarawih puluhan rakaat kita lakukan, salat malam kita lakukan, i'tikaf kita lakukan, sedekah, berbagi semua kita lakukan. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa ternyata di akhir dari kita berpuasa itu, di hari-hari terakhir sebelum khatib naik ke mimbar, kita harus sudah menyelesaikan zakat fitrah kita sebagai simbol bahwa kita tidak boleh abai dengan orang-orang di sekitar kita. Contoh ketiga, ibadah haji yang kita lakukan. Bapak Ibu yang berulang kali umroh, betapa banyaknya uang kita hamburkan, waktu kita habiskan, capek kita jalani, semua kelihatan ibadah yang sifatnya pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa ternyata pakaian yang kita pakai itu, kalau bagi laki-laki pakaian hanya 2 helai saja, perempuan pakaian putih-putih. Siapapun kita, apapun status sosial kita, apapun pangkat kita, kita harus beriringan, bergerak dengan gerakan yang sama, satu derap langkah, satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa kita dengan orang-orang di sekitar kita sejatinya tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, tidak ada seorang muslim di muka bumi ini yang kemudian petentang-petentang ke sana kemari mengatakan bahwa saya lebih mulia dari seseorang, saya lebih mulia dari orang lain, saya lebih kaya, saya lebih, dan seterusnya dan seterusnya. Karena sejatinya simbol-simbol dari ibadah itu adalah kepedulian sosial. Jemaah yang dirahmati Allah, dari khutbah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat bahwa kesolehan pribadi kita selama Ramadan ini harus kita pupuk dan kita samakan dengan kesolehan sosial kita. Kesolehan pribadi
harus berbanding lurus dengan kesolehan sosial kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر. 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضى. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر من بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في إيران برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.